Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Nah, Mai, kita bicara soal Ramadan. Di tahun ini, apalagi tahun ketiga pandemi ini tentu selalu dinantikan begitu ya. Betul. Apalagi oleh umat muslim seluruh dunia yang kemarin mungkin agak sedikit kesulitan begitu. Betul. Karena pandemi, mungkin tahun ini sangat ditunggu-tunggu. Apalagi yang ada di Yunani, tidak hanya Indonesia ternyata. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sesaat lagi sih sebenarnya ya. Seperti apa sih suka dukanya menjalani ibadah puasa di negeri para dewa ini. Dan saat ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar yang luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Yunani, ada Bapak Bebep Aka Nugraha Junjunan. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Bebep, apa kabar? Selamat pagi Mbak Anita, mungkin selamat sih masih malam ya, baru sekitar jam 11 atau 14. Selamat pagi waktu Jakarta ya berarti ya, waktu Indonesia. Oke. Pak, ini mungkin sebelum kita masuk bagaimana suasana Ramadan di sana itu durasi puasanya nih Pak. Berapa lama sih kalau di Yunani Pak? Sekarang ini kurang lebih sekitar 15 jam ya. Kita imsaknya itu sekitar pukul 5 pagi, kemudian buka puasanya sekitar pukul 8 lebih 10, 8 lebih 15 kurang lebih. Kalau cuaca di sana sekarang ini lagi musim apa nih Pak di sana? Gimana nih rasanya berpuasa dalam cuaca seperti itu? Agak lumayan tidak terasa karena memang sini masih masuk ke spring. Jadi cuaca sekitar antara 15 sampai 17 derajat di siang hari, tapi kalau malam lumayan agak masuk 10. Oh, berarti masih lumayan adem gitu Ini ya? mungkin kalau anak sekarang bilangnya cuaca mendukung begitu Pak ya. Cakung. Baik. Ya, betul, betul. Pak, tadi kita sudah singgung sedikit Pak di awal, ini kemudian adalah tahun ketiga Ramadan di kala pandemi. Seperti apa Pak? Apa perubahannya, pelonggarannya jika kita bandingkan dengan 2 tahun lalu Ramadan yang ada di Athena terutama? Seperti apa Pak? Terutama di Athena. Kebetulan karena saya juga baru masuk Athena itu akhir tahun lalu, Desember tahun lalu, sehingga saya masih melihat ketentuan di sini masih cukup ketat, terutama untuk berkumpul dan sebagainya, walaupun pemerintah setempat tidak terlalu ketat ya dalam menerapkan kondisi-kondisi khusus di sana. Nah, kegiatan dilakukan selama hampir ini merupakan Ramadan ketiga kalau tidak salah di era pandemi ini. Dan Ramadan ketiga, di mana 2 Ramadan sebelumnya ada masjid Indonesia, masjid resmi pemerintah Yunani di sana yang disebut dengan namanya itu Fitokis. Ya, nah Fitokis ini merupakan masjid yang secara khusus dibangun oleh pemerintah Yunani untuk memberikan dan memfasilitasi masyarakat Muslim mereka yang ada di Athena. Nah, selama ini mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan seperti biasa dengan adanya iftar bersama, kemudian tarawih, kemudian tadarusan. Namun tidak sama dengan yang di Jakarta atau di kota-kota di Indonesia yang saya masih merasakan kehilangan itu adalah sahur on the road ya, atau katakanlah setiap pagi kita dibangunkan oleh masyarakat setempat dan sebagainya begitu ya. Tapi perasaannya masih sama. Kita merasakan sesuatu yang berkumpul dengan masyarakat Muslim di sana yang kurang lebih sekitar antara 350.000 sampai 400.000 orang, yang sisanya memang itu merupakan kebanyakan para imigran dari Mesir, Libya, Maroko, kemudian Albania dan Pakistan dan sebagainya. Oke, nah ini bisa dikatakan apakah kegiatan beribadah di sana sudah normal kembali atau seperti apa nih Pak? Dan kegiatan KBRI sendiri apa aja nih untuk WNI di sana supaya mungkin bukber gitu ya, biar gathering kumpul-kumpul mungkin begitu biar mungkin Pak. terasa suasana Ramadan di Indonesia ada gitu di sana Pak kebersamaannya. Iya. Kebetulan teman-teman masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Athena itu mereka mempunyai kegiatan tersendiri yang memang secara khusus sudah kami juga berkomunikasi dengan mereka, akan membantu kegiatan-kegiatan mereka yang sebetulnya masih sangat terbatas ya, seperti di Masjid Athena pun ya di Athena itu kita pun masih menggunakan prokes, jadi artinya staffnya itu tidak langsung nempel ya, masih ada sela di antara kita. Kemudian pada saat melakukan salat tarawih, kemudian juga pada saat iftar pun mereka melakukan kegiatan seperti itu. Nah, kalau masyarakat kita sebetulnya memang cukup banyak karena sekitar kurang lebih antara 600-800 orang, dan para Muslim kita ini di sini mengadakan kegiatan yang tersendiri lah, karena selama ini memang pemerintah masih memberikan
sedikit kelonggaran untuk berkumpul dengan catatan bahwa selama mereka melakukan kegiatan iftar bersama, tarawih dan tarawih sebuah bangunan yang kebetulan saat ini disewa oleh mereka sebagai dari sebuah apartemen dijadikan sebagai masjid tempat mereka berkumpul. Jadi KBRI pun sejauh ini hanya memberikan dukungan, dan karena memang ada himbauan dari Presiden supaya tidak mengadakan buka bersama, kemudian juga mungkin nanti tidak akan ada open house dan sebagainya, tapi paling tidak kita ada di situ untuk memberikan dukungan pada masyarakat. Baik, baik. Jika diizinkan artinya tetap akan ingin membuat begitu ya Pak Bukber ya. Nah Pak, ini saya tertarik Pokoknya ketika... segitu Mbak, kan berkumpul enak ya. Ketemu gitu kan, rasanya supaya suasana di Indonesia itu akan terasa di sana, iya. Harus pertimbangkan dengan baik, baik. Walaupun sebetulnya per tanggal 1 Mei nanti sudah ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk tidak lagi menggunakan masker di tempat-tempat terbuka. Kemudian juga rencananya pada akhir bulannya juga sudah ada booster keempat bagi para warga lansia. Kemudian nanti di awal-awal atau di pertengahan bulan Mei sudah ada lagi booster untuk yang keempat ya, untuk masyarakat lainnya termasuk kita. Nah Pak, apakah kemudian nanti KBRI ikut turun tangan begitu untuk memasifkan vaksin dan juga booster terutama untuk teman-teman WNI di sana Pak? Kita menghimbau mereka untuk mengadakan komunikasi dengan pemerintah setempat, karena ini kan sama kayak di kita ya, ada kayak semacam kelurahan, kemudian juga ada kecamatan dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkomunikasi di situ. Nah secara khusus sebetulnya kami sangat mendorong mereka, teman-teman masyarakat Indonesia, untuk melakukan booster keempat atau paling tidak untuk mengikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Oke, nah tadi kan Bapak sampaikan bahwa sebenarnya masih ada pembatasan-pembatasan ya Pak ya. Nah di sana itu, di Athena itu sama kayak di Indonesia nggak sih Pak? Kalau misalnya mau ada kegiatan atau berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain tuh harus menunjukkan bukti vaksin, kemudian ada semacam scan barcode dan lain-lain. Sama nggak sih Pak? Pemantauannya di sana? Hampir sama. Kalau kita misalnya ingin masuk ke tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya pertokoan, rumah makan, kita masih harus membuktikan adanya vaksin dan paling tidak bahwa kita ini sudah mengikuti 2 kali vaksin lah minimal. Nah, di beberapa tempat, tapi kalau perjalanan mereka sama sekali tidak ada ketentuan itu. Misalnya kecuali kalau kita naik pesawat, kemudian naik ke public transport ya, kita diminta untuk memberikan kondisi. Tapi saya kok melihatnya tidak terlalu ketat ya. Tidak terlalu ketat karena memang kebanyakan masyarakat sini masih sudah cukup aware mengenai masalah yang ada. Dan terakhir aja tadi sore sebetulnya saya lagi muter-muter di kota, ternyata ada kumpulan yang kalau Comic Con ya, yang kostum-kostum kayak komik itu ya. Cosplay, Pak. Mereka kayaknya nampaknya nggak ada masalah Bu. Mereka kumpul tanpa ada masker dan sebagainya, tapi kita ngeri juga ya, karena memang kita kan tidak bisa memahami atau tahu kapan dan di mana sih bisa terjadi. Tapi paling tidak pemerintah cukup memberikan himbauan yang sangat rutin, kemudian juga terstruktur terkait mengenai pentingnya kita untuk melakukan prokes yang sesuai dengan keadaan yang tepat, kira-kira begitu. Baik, ini tadi Pak Dubes ngomong soal muter-muter, Mai, jalan-jalan. Ini gitu saya kok mengiranya Pak Dubes sepertinya cari takjil atau makanan untuk buka puasa. Pak, gimana Pak? Tahun pertama Ramadan di sana mencoba mencari ini nggak Pak, vibes Indonesia begitu di Ramadan kali ini Pak? Saya mencoba. Saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di sini dan juga kepada teman-teman di KBRI, apakah ada kawasan atau wilayah yang mungkin dihuni oleh masyarakat Muslim ya, dari berbagai negara. Memang ada, tetapi karena masalah pandemi ini, jadi ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan kumpul-kumpul itu. Sehingga iftar yang biasanya kita lakukan yang paling tidak banyak di rumah. Tetapi di beberapa rumah makan yang berlatar belakang Muslim seperti rumah makan Libanon, kemudian juga dari Bangladesh, kemudian dari India, Turki, kemudian dari Persia dan sebagainya, mereka menyediakan. Artinya kita bisa iftar di sana langsung dengan makan malam yang menyediakan sesuai dengan kondisi mereka. Tapi kalau Indonesia belum ada nih. Saya juga lagi berharap mudah-mudahan kalau situasi dan kondisi memungkinkan, mungkin 1-2 kali kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan masyarakat Muslim setempat. Baik. Oke, nah Pak mungkin ini agak sedikit melenceng gitu ya dari kegiatan berpuasa atau Ramadan di sana. Ini kan ada informasi nih bahwa beberapa minggu yang lalu anggota Komite Eksekutif PSSI maupun
dengan Cyrus Margono ya Pak melakukan pertemuan dengan Pak Ya. Dubes nih. Kelanjutannya Ya. seperti apa nih Pak? Masyarakat Indonesia nih tentunya ingin tahu ya. Mungkin Kepo ada ya. kabar Ya, ya. baiknya Boleh. gitu. Apa ada kerjasama sepak bola Indonesia dengan Yunani seperti apa tuh Pak hasilnya? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya karena negara kita atau masyarakat kita dengan masyarakat Yunani itu betul-betul kalau saya bisa mengatakan agak gila bola gitu ya. Nah, bola buat mereka ini merupakan olahraga nomor satu seperti di kita lah. Sehingga apapun bagi mereka olahraga itu sepak bola itu menjadi salah satu yang fanatik lah begitu ya. Nah, ada salah satu klub bola terbaik di Yunani dan juga sudah masuk Liga Eropa namanya Panathinaikos Football Club. Dia didirikan sejak 1908 dan sempat tanda kutip belum merajai tetapi berkiprah di Liga Bola Eropa. Salah satunya adalah tahun 71 sewaktu mereka main di Piala Eropa, kemudian melawan Ajax, kemudian juga di 2004 ya, salah satunya adalah Olympiakos yang kemudian bisa menjadi juara Eropa. Nah, pada saat yang sangat khusus menurut hemat saya karena waktu itu tiba-tiba ada salah satu warga negara Indonesia namanya Pak Johan Margono menelpon saya untuk bertemu. Saya bilang silahkan. Jadi saya membuka kesempatan untuk para warga kita untuk mampir ke KBRI. Nah, kemudian dia membawa putranya, namanya Cyrus Margono. Dia adalah keturunan Indonesia karena ayahnya dari Surabaya. Kemudian ibunya adalah warga negara Amerika Serikat keturunan Iran. Yang kemudian menghasilkanlah Cyrus Margono ini. Orangnya keren banget tuh Mbak, tinggi, ganteng gitu ya. Dan memang kelihatan fisik seorang atlet yang profesional. Nah, dia mengatakan karena ingin sekali katanya untuk menjadi warga negara Indonesia karena anaknya memang waktu itu tidak sempat untuk mendaftarkan diri. Nah, saya katakan waktu itu tidak ada masalah, KBRI akan memberikan bantuan yang dimungkinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sisi lain kemudian ternyata tidak ada salahnya kalau kita juga melihat statusnya dia sebagai pemain yang disewa atau dikontrak sama 3 tahun oleh Panathinaikos itu bisa berkiprah di Liga Nasional. Nah, untuk itu kemudian saya berkomunikasi dengan Pak Irawan, Pak Muhammad Irawan, Ketua PSSI, bagaimana kesempatan tersebut dan pada saat saya berkunjung ke Jakarta, saya bertemu dengan mereka. Intinya adalah sangat terbuka. Namun demikian semua tergantung pada prosedural. Nah, yang menarik dari kondisi ini adalah bahwa Panathinaikos sebagai klub bola papan atas di Yunani dan juga walaupun di Liga Eropa masih papan menengah, itu berkeinginan untuk membuka fan base dengan Indonesia. Artinya mereka melihat potensi yang sangat besar sekali dari warga Indonesia yang sangat kenal bola. Nah, untuk itu kami di KBRI, terutama khusus saya, mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut dan kemarin saya sempat berkunjung ke fasilitas mereka di Barat Athena. Wah, luar biasa itu. Fasilitas luar biasa yang memberikan saya keyakinan kalau mereka memang akan masuk ke Indonesia sebagai sebuah klub yang benar-benar berkolaborasi, baik itu dengan PSSI atau dengan klub setempat, untuk memberikan kesempatan bagi kemampuan mereka untuk membuka, apakah itu sekolah, bola, ataupun kondisi-kondisi lain. Nah, saat ini kalau status soal Cyrus Margono tentunya sedang dipertimbangkan oleh tim PSSI, khususnya oleh teman-teman dari direktur teknisnya, kemudian juga dari kesekjenannya. Tapi saya yakin bahwa kesempatan ini dimungkinkan. Cyrus Margono masih muda sekali, dia baru berumur 20 tahun, dan saya melihat kemampuan mereka bermain, terutama dia itu cukup baik menurut hemat saya. Dan perlu pertimbangan yang seksama dari teman-teman di PSSI dan juga dari pemerintah. Saya harap sebetulnya dari diskusi ini bisa membuka kesempatan bagi beberapa teman-teman yang kebetulan berketurunan Indonesia dan mempunyai potensi sangat besar, sehingga apa yang Pak Presiden sampaikan bahwa kita perlu mendata SDM unggul Indonesia yang ada di luar untuk bisa berkiprah di dalam negeri untuk memberikan kontribusi. Nah, di sisi lain sebetulnya bagi kami di KBRI khususnya ya, itu bagaimana caranya supaya anak-anak semacam Cyrus ini diberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada, walaupun bukan tanah kelahiran tapi adalah tanah airnya. Nah, ini yang mungkin akan kita coba. Salah satunya adalah mungkin saja kita bisa membentuk seseorang menjadi another ambassador of Indonesia dalam bidangnya. Apakah itu musik,
of entrepreneur, atau mungkin juga sepak bola. Jadi kalau katakanlah misalnya Cyrus sekarang menjadi Indonesian Soccer Ambassador di Yunani, ya untuk memberikan hubungan baik antara kedua bangsa, sangat hebat sekali menurut hemat saya, karena kedua negara mempunyai passion yang sama di bola. Pokoknya gila bola betul mereka di sini, sama dengan di kita. Artinya semangat yang positif, yang baik begitu Pak Dubes ya. Ini tentu akan menjadi awalan untuk kerjasama yang lebih baik antara Yunani dan juga Indonesia. Apalagi kalau kita tahu Indonesia kan gila bola gitu loh. Ini olahraga masyarakat begitu ya. Dan banyak potensi-potensi yang harus digali ya. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bebep Aka Nugraha Junjungan, Duta Besar luar biasa dan juga berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Yunani. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, selamat menaikkan bulan Ramadan. Terima kasih Pak.